Oke teman-teman, mari kita bahas tentang obat ejakulasi dini. Nah, ejakulasi dini ini beda ya sama disfungsi ereksi atau impoten, tetapi mereka itu sama-sama disfungsi seksual. Nah, sebelum masuk ke sana, kita jelasin dulu apa sih ejakulasi dini itu. Nah, ejakulasi dini itu adalah orgasme yang keluar sebelum melakukan permainan ataupun dia keluar 1 menit setelah melakukan permainan. Jadi teman-teman paham sendirilah apa yang maksud Sandri gitu ya. Sebelum masuk ke obatnya, Sandi disclaimer dulu, ini berdasarkan jurnal dan artikel yang sudah Sandi baca ya. Oke, jadi Sandi rangkum buat teman-teman semuanya. Jadi jangan salah diartikan. Nanti ada yang komen, nih orang pandai-pandai sendiri, nih orang salah bikin kata. Oke. Nah, padahal niat Sandi kan membantu. Nah, Sandi mau bilang juga, ini obat harus persetujuan oleh dokter karena dia menggunakan resep. Dan teman-teman bisa juga dapat di apotek kok. Soalnya ejakulasi dini ini berhubungan dengan obat-obatan antidepresan yang mana memang diperuntukkan untuk teman-teman yang bermasalah psikologisnya atau merasa dengan adanya ED ini dia pasangan itu nggak puas gitu. Nah, golongan antidepresan yang dipakai itu adalah golongan SRI. Apa itu SRI? Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Jadi obat ini memang diperuntukkan untuk menurunkan kadar serotonin. Jadi naiknya lah nanti ejakulasi dini. Kebanyakan yang digunakan itu adalah efek samping dari si obat ini. Jadi nggak selamanya efek samping itu akan berbahaya bagi tubuh teman-teman semuanya. Nah, buktinya ini bisa membantu untuk permasalahan ejakulasi dini. Next, kita lanjut obat-obatannya apa sih? Ayo cepetan dong. Nah, yang pertama itu adalah obatannya adalah daposatin. Pertama adalah daposatin. Daposatin ini merupakan obat SRI yang terbaru. Terus dia itu punya efek samping yang memang menunda ejakulasi dini. Dia itu akan mengontrol sehingga ejakulasi dini itu bisa diperlambat kayak gitu. Nah, untuk cara minumnya itu 1 kali, terus 1-3 jam sebelum melakukan hubungan seksual. Seperti itu. Tetap ada efek sampingnya, yaitu akan ada berkeringat, terus pusing, mual, dan sakit kepala. Next, obat selanjutnya adalah parosatin. Sama-sama golongan antidepresan SRI yang untuk permasalahan ejakulasi dini. Selain itu, obat ini juga digunakan untuk pasien-pasien yang gangguan terhadap moodnya, terus gangguan terhadap tidur, gangguan terhadap ereksinya, serta gangguan pada nafsu makannya. Nah, untuk terapi awal, obat ini adalah 5-10 hari baru obat ini bekerja. Tapi pengobatan yang terlihat itu 2-3 minggu, jadi cukup lama. Untuk efek samping mungkin ada sakit kepala, kelelahan, pusing, nafsu makan. Nggak cukup part 2? Oke, ini part 2-nya untuk permasalahan ejakulasi dini. Nah, golongan SRI ini yang sudah Sandi jelaskan di part sebelumnya, ada lagi golongan SRI yang digunakan untuk permasalahan ejakulasi dini. Seperti escitalopram, citalopram, sertalin, dan fluoxetine. Nah, golongan antidepresan lain ada nggak sih? Tentu ada. Salah satunya adalah golongan antidepresan trisiklik. Nah, salah satunya itu adalah clomiperamin. Jadi cara kerjanya itu akan meningkatkan si serotonin sehingga memperlama durasi untuk ejakulasi. Nah, untuk efek sampingnya pastinya ada mulut kering, sembelit, kehilangan nafsu makan, dan ngantuk. Apa ada sih obat lainnya selain antidepresan? Tentu ada dong. Obat lain selain antidepresan untuk ejakulasi dini adalah salah satunya anti nyeri tramadol. Nah, tramadol ini kan memang anti nyeri untuk sedang ke berat ya. Memang teman-teman udah pada tahu dapatnya aja pakai resep. Nah, untuk penggunaannya jika golongan SRI tidak bekerja untuk permasalahan ejakulasi dini, tramadol diberikan secara sedikit demi sedikit demi sedikit. Jadi nggak langsung minum tramadol untuk langsung jeng gitu untuk ejakulasi. Enggak. Dan untuk pemakaian itu setiap 5 hari. Tentu kalau analgetik ya sudah tahu lah ya efek sampingnya seperti mual, mengantuk, sakit kepala dan pusing. Karena kan memang namanya anti nyeri itu akan menurunkan si prostaglandin dan juga akan mengiritasi lambung. Kayak gitulah efek sampingnya. Sildenafil, afanafil, dan tadalafil itu juga termasuk obat yang digunakan untuk ejakulasi dini ya teman-teman. Dan pemakaiannya hampir sama untuk disfungsi ereksi. Selain itu, konsumsi suplemen yang mengandung zinc salah satunya untuk memperlambat terjadinya ejakulasi dini. Kayak mana sih suplemen yang mengandung zinc itu? Nah, suplemen yang mengandung zinc itu yang teman-teman pada tahu, contoh-contohnya sangat banyak sekali kayak Becomz,
kayak mega zinc. Terus gimana sih cara kerjanya zinc ini untuk meningkatkan si libido sehingga lama ejakulasi dini? Dia itu akan meningkatkan hormon testosteron sehingga terjadinya perlambatan untuk ejakulasi dini. Nah, disarankan ini untuk teman-teman kalaupun memakai zinc itu harus 11 gram per hari ya, atau jangan lebih dari yang didosiskan. Karena efek sampingnya itu malah akan terjadi diare, mual, muntah, mulut terasa logam, kerusakan ginjal dan lambung. Tapi perhatikan lagi ya teman-teman, harus sesuai dengan dosis karena zinc ini sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, selanjutnya untuk ejakulasi dini adalah makanan-makanan yang mengandung magnesium. Nah, seperti apa sih makanannya? Seperti biji labu, kedelai, tiram, yogurt, bayam, kacang merah, buncis, dan teman-teman bisa searching sendiri ya di Google. Terakhir, krim dan semprotan anestesi.